kesalahan-kesalahan yang ada supaya tidak terjadi. Itu satu. Yang kedua, kapan dikumpulkan? Sekali lagi, pokoknya ASAP ya. ASAP, ikut-ikutan milenial. Pokoknya ASAP. Kalau sudah selesai dikumpulkan ya lebih baik. Dikumpulkan melalui satu orang, bisa melalui ketua kelas, bisa melalui PJ atau sekretaris. Dimasukkan dalam zip ya, zip itu. Jadi udah jangan satu-satu lagi, kayak yang biasanya kan ada yang kemarin itu satu-satu ya, satu-satu kan saya harus save SS seperti ujian aja. Sebentar ya, ini ibu saya soalnya. Assalamualaikum. Lagi mengajar. Sedang mengajar ya. Jadi apa tadi? Kemudian tadi apa sih? Sudah terpotong. Jadi dibuat satu saja dalam zip ya. Nanti dikirim, yang ngirim bisa nisfatur, bisa ketua kelas, bisa sekretaris, siapa aja. Jadi nanti kalau zip gitu kan sekaligus saya downloadnya, unduhnya ya. Kalau yang selama ini kemarin kan kalian masih ngumpulnya satu-satu, saya lupa itu. Udah aja di kayak ujian itu kan kirimnya melalui satu itu. Jadi tinggal klik, saya udah bisa, udah bisa. Udah seneng gitu ya. Gitu ya Nis, tolong dicatat ASAP lah. Kita kuliah 29 kan, minggu depan itu terakhir. Berarti kalau bisa 27 atau kalau bisa sih 26. Kan saya juga banyak pekerjaan. Jadi 26 ya, paling lambat 27 juga pagi ya. Itu ya Nisfatur, tolong dicatat, sekretaris tolong mencatat ini supaya saya bisa menandain. Setelah itu nanti saya menentukan siapa yang mau maju duluan gitu ya. Kelompoknya nanti saya ini aja. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk pidato? Topik memang ditentukan di sini, ada di Salindia keberapa itu ada. Tapi kalau misalnya mau di luar itu juga boleh, yang berkaitan dengan apalah, auditor atau pemeriksaan atau apa juga nggak apa-apa. Peran auditor dalam peran auditor pada sebuah negara khususnya Indonesia. Peran auditor dalam pembangunan bangsa. Penting nggak sih auditor itu atau apalah gitu. Ya, nanti cara-caranya membuatnya seperti ini. Ada pertanyaan? Dulu cepat. Sudah saya mulai. Ada nggak? Belum Bu sepertinya. Udah ya. Jadi gitu ya untuk pidato itu maksudnya. Untuk tugas dulu itu minggu depan. Jadi minggu depan saya menjelaskan satu materi, kemudian pidato. Kalau mau membahas proposal silakan. Tapi nggak ada lagi proposal yang dari akuntansi ini. Ya. Baik. Kita mulai. Selama ini kita berbicara tentang bahasa tulis ya, tentang bahasa tulis, karya tulis, kemudian surat. Nah itu yang sangat penting. Biasanya sih memang ada makalah juga per kelompok, terus bisa seminar juga. Tapi ini juga tidak ada waktunya. Baik, coba baca Meta. Met, ada Met? Ada Bu. Silakan baca. Ya. Penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama faktor kebahasaan ada 6. Ketepatan pengucapan, penempatan tekanan, nada dan durasi yang sesuai, ketepatan pilihan kata, pemanfaatan majas, ketepatan sasaran pembicaraan dan penalaran. Kemudian faktor non-kebahasaan ada 8. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara, kesediaan menghargai pendapat orang lain, gerak-gerik dan mimik yang tepat, kenyaringan suara, kelancaran, penguasaan topik, dan penampilan. Baik, terima kasih. Nah, yang faktor kebahasaan sudah pasti, materi yang Anda terapkan, kaidah yang Anda terapkan adalah kaidah yang sudah kita bicarakan sebelum UTS. Pilihan kata, kemudian pengucapan. Nah, pengucapan inilah yang orang atau mungkin pada umumnya ya, pada umumnya semua ke Inggris. Contoh,
pelafalan aja ya, atau pengucapan IMF, masih ada yang IMF. Kemudian AC, ya harusnya AC dan sebagainya. Hal seperti itu ya harusnya tidak Anda lakukan. Kemudian unit universal. Memang kata unit dan universal memang dari bahasa Inggris, warga negara Inggris dia. Tetapi karena sudah menjadi WNI, warga negara Indonesia, jadi pelafalannya, pengucapannya juga sudah sesuai dengan bahasa Indonesia gitu. Dan semua itu sudah diatur kok dalam undang-undang, bukan kata Ibu Rini, bukan karena si Rini itu ngurusin bahasa, ada di undang-undang. Semuanya tuh apapun yang terjadi, apapun yang ada di Indonesia harus mengikuti apa yang berlaku dalam undang-undang itu. Semua penamaan juga, termasuk Perpres yang terbaru itu ya, tahun 2019 nomor 63. Coba deh Anda buka-buka kalau iseng. Itu semua kaitannya dengan kebahasaan, semua penamaan dan sebagainya pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau non kebahasaan memang kelancaran, kenyaringan. Suara itu bukan keras ya, bukan keras melainkan lantang atau nyaring. Makanya mikrofon itu yang sering Anda sebut dengan mic ya, mic itu sudah diindonesiakan menjadi mikrofon. Kalau dan pakai F, P dan H-nya, atau diindonesiakan itu pelantang suara, karena membuat suara itu lantang, bukan suara itu keras. Nyaring bisa, penyaring suara. Tetapi kalau penyaring suara nanti dikhawatirkan ada yang kaitannya alat untuk menyaring. Kalau di mikrofon itu, kalau di media-media elektronik itu, di televisi atau di radio, itu memang di pelantang suaranya itu kayak ada penyaringnya, memang apa ya, filter gitu. Kalau itu filter, jadi suara itu kelihatan beda gitu, dan pasti suara penyiar atau apa itu akan kelihatan bagus gitu, terutama yang radio ya, itu pasti seperti itu. Ya, berikutnya masih rambu-rambunya. Coba baca Firlian. Ayo Fir, bisa? Bisa audionya maksudnya? Tes. Ya, sudah masuk. Itu Bu, katanya Firlian lagi ada itu, lagi bantu 100 harian. Udah ada. Oh, 100 harian siapa? Udah Bu, saya di sini Bu, saya Bu. Oh ya udah. 100 hari siapa yang meninggal? Oh, pantas rame banget. Oh, nenek Bu, yang kemarin itu waktu saya nggak ikut kelas. Oh ya, turut berduka cita ya. Iya. Ya. Semoga nenekmu bukan neneknya, karena nenek kamu kan bukan nenek dia. Nah, kan orang selalu neneknya kan. Semoga nenekmu diterima. Ya, silakan Firlian. Bisa gabung? Bisa. Rambu-rambu dalam berbicara. Nggak kelihatan. 1. Menguasai masalah yang dibicarakan. 2. Berusaha memancing perhatian pendengar. 3. Berbicara harus jelas dan tidak terlalu cepat. 4. Menjaga kenyaringan suara. 5. Memulai berbicara jika sudah dipersilahkan. 6. Mulai berbicara jika situasi sudah mengizinkan. 7. Memperhatikan pandangan dan gerak-gerik yang membantu. 8. Berlaku sopan, hormat, dan memperlihatkan rasa persaudaraan. Ya, sudah. Nah, itulah rambu-rambu yang nanti Anda lakukan ketika Anda, ya untuk tugas minggu depan, juga jika nanti Anda ditugasi pimpinan mewakili untuk berbicara atau mewakili pimpinan untuk berpidato. Ya, ketika Anda belum dipersilakan sama pembawa acara, jangan dulu maju ujuk-ujuk ya. Pewara itu pembawa acara. Ya, sudah saya jelaskan ya rasanya.
Bewara sama dengan ini. Berasal dari kata woro-woro, artinya mengumumkan. Kan jadi MC, Master of Ceremony, yang memang sudah sangat akrab di telinga kita. Artinya orang yang mengumumkan di sini di Indonesia kan. Nah, tetapi kalau Anda ragu atau belum akrab, sebetulnya tidak apa-apa kalau pewara itu pembawa acara. Tapi ini bukan akronim ya, bukan akronim pembawa acara, kemudian dari pembawa acara menjadi pewara, bukan, hanya kebetulan bisa sama gitu. Ada yang beranggapan begitu. Sebetulnya sih dari kata wara-wara itu, woro-woro yang artinya mengumumkan. Ya, kemudian menguasai masalah sudah pasti, jangan tiba-tiba Anda sudah di depan podium gitu, di depan audiens Anda meminta maaf karena seolah-olah tidak siap, tidak seperti itu. Yakinkan orang lain, yakinkan audiens bahwa Anda siap. Kan suka ada tiba-tiba 5 menit atau 10 menit itu Anda ditugasi gitu, pimpinan, ke sana ya tolong wakili saya karena saya diundang rapat DPR atau apa gitu kan, misalnya ada pimpinan tertinggi di kantor Anda. Kemudian Anda misalnya sebagai kepala apa gitu. Terus jangan Anda mengatakan di depan audiens itu seolah-olah tidak siap gitu ya. Pokoknya harus siap aja gitu. Kemudian ketika Anda berbicara, misalnya ada pembicaraan yang membuat audiens senang. Atau misalnya gini, honor ini akan dinaikkan atau gajinya akan naikkan, senang tuh. Terus kan pada tepuk tangan atau tertawa-tawa. Nah, ketika belum tertib, kita harus diam dulu karena nanti kita tidak akan dengar, mereka tidak akan dengar apa yang kita sampaikan gitu. Jadi nunggu dulu situasi baru kita bicara. Itu kiatnya. Nah, kemudian bagaimanakah dalam situasi formal? Coba Wanda. Silakan Wan. Iya Bu. Berbicara dalam situasi formal. Tes ada ya Bu? Ada. Bisa. Bentar Bu. Ya Bu, berbicara dalam situasi formal. Ada persiapan. Yang pertama tuh memilih topik pembicaraan. Nah, topik pembicaraannya tuh yang menarik, terus aktual, terus tidak terlalu luas, terus diketahui bersama meskipun sedikit. Lalu yang kedua tuh menentukan tujuan, bahan, dan kerangka. Ya, baik. Nah, itulah bagaimana kita berbicara dalam situasi formal. Ya, terima kasih. Topik itu yang aktual, yang hangat, yang sedang dibicarakan. Kemudian tidak terlalu luas dan paling tidak diketahui bersama si audiensnya itu paling tidak ngerti gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda baru menentukan kerangka. Nah, itu juga ya di KTTA pada menggunakannya outline. Nah, outline kan sudah ada kata Indonesianya kerangka atau ragangan. Nah, jadi Anda bisa menyebutkan satu kali aja, ya, misalnya kerangka-karangan atau outline. Penulis harus membuat kerangka-karangan atau outline. Nah, ketika nanti pada bab-bab berikutnya, udah Anda tinggal ngikutin aja, nggak usah lagi dalam kurung. Oh, sudah dijelaskan di bab sebelumnya gitu, ya. Nggak usah ragu lagi, luring, daring juga sudah gunakan saja. Tapi awalnya gunakan dulu luring dalam kurung ini, kemudian daring dalam kurung. Nah, selanjutnya tinggal menggunakan luring dan daring gitu. Ya, masih Wanda, lanjut aja. Silakan Wan. Terus ada di Tasik ya Wan ini ya? level standar. Tasik atau Garut? Iya Bu, di Tasik. Di Tasik Bu. Oh iya, mangga. Iya. Bentar Bu. Silakan. Ini yang pertama itu ada melafalkan bunyi fonem dan kata secara jelas. Misalnya bunyi F dalam kata aktif, positif, bukan positif ya Bu, atau aktif, bukan kalau Sunda Itu mah. pasti di kampungnya Wanda tuh. Iya Bu, Ya kan? Agak susah ini teh nyebut F tuh. Oh, Gimana iya, tuh dak? Terus selanjutnya bunyi Z dalam kata zakat, izin. Terus bunyi S dalam kata kompleks,
ada S-nya, terus konteks, terus bunyi U dalam kata unit, universal, bunyi G dalam kata urgensi, gender berarti ya Bu, bukan gender ya? Gender. Gender. Terus pengucapan Ya. singkatan ini BBC berarti atau BBC Iya, Bu? ya Apa? BBC dong. Kan itu huruf B dan huruf C. Oh iya. BBC, IBF, F ya Bu. Iya, IBM F. terus Awas ya kalau F. AC. F. Agak susah ini. Duh. Ya, memang Ini tahu terus yang saya. kedua menghilangkan menghilangkan warna kedaerahan. Nah, ini gimana ya Bu Ini contohnya? nih. Nah, susah Soalnya saya ini. suka ke bawah-bawah ini. Susah Iya, lagamnya tuh pasti Bu. itu. Iya Bu, aduh. Terus ini yang terakhir ada mencontoh lafal penutur yang dianggap mendekati kebakuan. Ya, untung si Wanda nggak bacanya lapal. Nah, mau dimanapun Lafal. orang Barat, maksudnya orang Jawa Barat, ini persoalannya pada penulisan ini. Bukan, pada pelafalan. Walaupun nulisnya sudah pakai F, tetap aja aktif positif gitu. Nah, tetapi kalau untuk Z, biasanya orang Jawa. Kalau Z itu misalnya ada orang yang bernama Zainal gitu kan, Zainal pakai Z. Tapi kalau orang Jawa sering mengucapkannya Jainal gitu. Zul, Pak Zul gitu. Pasti dibacanya Yul. Nah, itu pasti orang Jawa. Kalau orang Sunda pasti persoalannya di sini. Juga kompleks konteks instansi. Ibu dari instansi mana? Instansi, saya bilang. Ya itu Bu, maksudnya itu. Nah, itu juga. Kemudian pokoknya yang S di belakang sebuah kata. Nah, universal unit ya dibaca universal unit tadi sudah. Nah, inilah yang sering-sering gaya-gayaan urgensi. Misalnya gini, apa urgensinya Anda melakukan hal itu? Bukan apa urgensinya, nggak pernah juga sih. Tapi kalau yang ke Belanda-Belandaan sering mengucapkannya itu urgensi. Karena kalau huruf G yang bahasa Belanda itu seperti H gitu. Nah, yang ini juga jadinya bukan gender. Kalau anak-anak sekarang atau milenial pasti gender kan? Gender aja, nggak usah malu kalau Anda seminar di apa itu saya pernah baca di gedung M. Ya, itu ada banner tertulis apalah pokoknya ada gender-gendernya. Nah, ketika Anda misalnya harus membaca ya gender aja, nggak usah malu. Kalau nanti ada orang atau dosen yang tertawa, benar Pak, harusnya gender. Kata siapa? Nggak apa-apa, Anda sebut aja kata Bu ini juga harus gender gitu. Bukan gender ya. Karena sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, kemudian ini BBC lah. Ngapain jadi BBC? BBC ketika berbicara dalam konteks bahasa Inggris. IBF, IBM, AC. Nah, ini nih yang sulit. Kalau yang lainnya sudah tidak masalah, IMF, orang-orang sudah IMF. Jarang juga sih yang IMF. Kecuali konteks bahasa Inggris ya. Ini dalam konteks bahasa Indonesia. Tapi kalau yang ini nih, mengapa? Karena ini sudah lama muncul. Jadi orang pasti mengucapkannya BBC, IBF, IBM, dan AC. Tambah lagi kalau yang di rumah sakit, ICU, ICCU. Padahal kan harusnya ICU dan ICCU. Nah, yang kedua, ini memang sulit. Apalagi kita itu Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Kita itu negara yang bineka. Nah, bineka di sana N-nya 1 atau 2. Misalnya negara Indonesia itu negara yang bineka, campur-campur gitu, bermacam-macam. Coba Anda tulis bineka di situ. Kita harus menjaga kebinekaan. Nah, kebinekaan di situ N-nya 1 atau 2. Coba tolong tulis. Apa bedanya dengan bineka tunggal ika? Ayo cepat. Siapapun boleh nulis menurut Anda. Misalnya gini, kita harus menjaga kebinekaan. Negara Indonesia itu negara yang bineka. Macam-macam kan. Jadi kita harus menjaga kebinekaan. Gimana coba nulisnya? Misalnya kan sekarang sedang musim tuh seminar seminar kebinekaan gitu. Nah, gimana nulisnya coba? Kalau misalnya Anda harus membuat kegiatan seminar kebinekaan, gimana nulis kebinekaan? Cepat. Firdian tulis, Wanda tulis, Nis. Tidak usah malu-malu untuk menulis. Era literasi kok kamu nulis. Coba gimana? Cepat. Nih, coba yang lainnya.
Wanda, Firlian, menurut Anda gimana? Nah, terus ya salah, ini salah semua. Negara kata dasarnya kan bineka. Nah, bineka. Kita harus menjaga kebinekaan negara kita. Karena sebagai kata, misalnya Anda ada seminar kebinekaan. Ketika Bhinneka Tunggal Ika, pakai H ya? Karena itu nama. Kalau nama iya, itu bedanya. Kalau yang seminar kebinekaan, jadi kita mengadakan seminar, misalnya mengusung apa sih topiknya, ya kita kan bermacam-macam, begini. Nah, tapi kalau Bhinneka Tunggal Ika karena nama, jadi harus pakai H dan M-nya juga 2. Kalau kita harus selalu menjaga kebinekaan kita, yang tanpa itu karena itu sebagai kata, itu tolong bedakan. Sama saja, setiap hari Jumat biasanya kita mengadakan kerja bakti. Tetapi ada nama Manggala Wana Bakti. Nah, itu nama, jadi harus pakai H. Tetapi ketika kata itu bukan sebagai nama diri, ya tidak. Gitu. Jadi jangan misalnya seminar kebinekaannya bineka yang digabung, jadi nanti itu jadi Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Nah, jadi lafal kedaerahan itu memang lafal yang bagus itu memang tidak terlihat lafal kedaerahan. Tapi saya yakinnya itu akan sulit. Coba Anda aja satu kelas ini sudah berapa lafal, sudah berapa suku bangsa, dari setiap suku bangsa itu akan berbeda-beda kan lafalnya. Barusan aja udah ketahuan itu si Wanda itu dari mana kan. Nah, terus nanti siapa itu udah ketahuan juga dari mana. Nah, itu yang sulit. Memang dulu itu ada aturan begini. Lafal yang baku itu yang mana sih? Tidak ada yang tertulis bahwa Anda harus berlafal baku. Enggak, kalau lafal. Ya tidak mungkin. Jadi kalau lafal yang baku itu memang lafal yang tidak terlihat. Ya. Kalau Anda berbicara lama seperti saya gini, mana mungkin bisa menyembunyikan semua itu. Ketika berbicara cuma 5 menit dan diatur gitu seperti penyiar gitu ya, penyiar TVRI kan tuh bagus tuh lafalnya, tidak terlihat tuh logat kedaerahannya, lafal kedaerahan. Tetapi ketika sudah mengobrol begini itu akan keluar juga gitu. Karena saya tahu pernah mengajar di pelatihan di klub gitu ya, pendidikan dan pelatihan para penyiar, reporter gitu. Saya sering melihat mereka di televisi kan waktu itu. Oh iya, lafalnya bagus gitu. Tapi kalau sudah ngobrol misalnya bertanya, Bu, ini atau apa, udah ngobrol biasa gini kan, ya udah akan keluar aslinya gitu. Nah, itu yang sulit. Yang nomor 2 itu yang intinya sih memang tidak terlihat, tapi paling tidak ya ini aja deh lafal-lafal yang seperti ini benar. Nah, jadi mencontoh lafal penutur yang dianggap mendekati kebakuan, biasanya sih penyiar. Tapi penyiar TVRI, kalau penyiar radio swasta semua ke Inggris kok saya lihat, mau apapun gitu, dan orangnya sih bagus-bagus, cakep-cakep ya, cantik-cantik. Tapi satu dari segi pelafalan itu pasti semua ke Inggris, nggak ada yang enggak. Yang kedua untuk penyapa, misalnya untuk menyapa kepada orang siapapun itu pasti mereka menyapa semua dengan Anda. Karena dalam bahasa Inggris memang you kan, tidak masalah kan. Nah, tetapi kita tidak mungkin itu. Bisakah Anda menjelaskan ini? Nah, padahal menteri yang diajak bicara itu kan tidak, itu ya kurang lah. Kami orang bahasa sudah mengamati itu. Siapapun disebut Anda tuh, ya memang bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris iyalah semua juga you. Mau menteri, mau presiden, you juga. Indonesia kan beda. Makanya Pak Anton Mulyono, Profesor Dr. Anton Mulyono itu menggunakan you itu Anda gitu, mengindonesiakannya, nggak kamu. Nah, berikutnya pidato itu penyampaian pikiran, jelas informasi, gagasan dari pembicara tentunya ya kepada pendengar. Nah, kepada pendengar atau audiens. Nah, ini audiens sudah diindonesiakan ya, bukan audience lagi ya, awas. Sama itu halnya dengan Anda ketika menulis kata esai, awas. Nanti saya kurangi sekarang. Kalau sekarang saya kurangi loh. Ya denda. Emang nggak pakai masker, ini nggak pakai masker. Masih banyak yang nulis esainya gini loh. Awas ya. Kuis juga, kuis tuh gini loh, nggak ada kuis. Ada dulu PJ mana itu, ngirim nilai ke saya.
kuisnya kuis yang begini. Kuis Indonesia lah. Halo, masih adakah, guys? Guys, Iya, saya Bu. sengaja saya nggak menyapa anak-anakku, nggak, nanti terlalu baku ya. Jadi udahlah guys, biar ikut-ikutan seperti kalian lah, biar dikira Ada, Bu. muda. Coba Jihan, ada Jihan, baca Ada, Bu. ya, coba. Jenis pidato. Yang pertama ada pidato arahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Yang kedua ada pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Yang ketiga ada pidato peresmian, pidato yang dilakukan oleh seseorang untuk meresmikan sesuatu. Yang keempat ada pidato laporan, pidato yang isinya melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Yang kelima yaitu pidato pertanggungjawaban, pidato yang berisi laporan pertanggungjawaban. Ya, Jihan dari mana Jihan? Dari gimana Bu maksudnya, Bu? Ya ini di mana Anda? Di Ponorogo. Oh jauh ya, Jawa Timur ya? Iya. Nah, baik, terima kasih. Nah, jadi ini ada 5 jenis, bergantung pada isinya. Contoh, kalau biasanya gini, seperti tahun ajar mau semester baru, seperti sebelum corona itu bulan April ya, kalau tidak salah. Kami para pengajar diundang ya kayak rakor gitu. Nah, di situ si pembawa acaranya, Clemens kan, itu mempersilakan Pak Rahmadi, Direktur PKN STAN, untuk memberikan sambutan, terus arahan. Sambutan pasti pimpinan kantor itu atau pimpinan yang kita undang gitu. Nah, memberikan sambutan terus arahannya apa? Pak Rahmadi menyampaikan bahwa perkuliahan semester genap ya. Sekarang ganjil ya, akan dimulai minggu depan. Waktu itu saya ingat betul kok, minggu depan katanya. Siapa yang mendapat jadwal hari Senin? Belum, tapi sudah ada corona, hanya belum seperti sekarang. Dan tapi kami pun sudah tidak salam-salaman. Nah, terus tetapi kata Pak Rahmadi, kalau situasinya masih seperti ini, nanti kita melakukan PJJ. Waduh, PJJ gimana lagi nih? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengan aplikasi. Nah, itu terserah katanya mau pakai apa. Oh, dari situlah gedebukan. Ternyata benar pas minggu depannya. Nah, itu namanya arahan kan, sambutan dulu, membuka dulu ya. Terus memberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh para pengajar situasi seperti ini. Boleh melakukan mau pakai WA, mau apa gitulah. Itu belum sampai ke sana. Kemudian setiap prodi baru rapat kami dengan Besko mau pakai apa. Lah belum kebayang kan? Coba bayangkan, saya aja belum tahu Zoom, belum tahu QCC, belum tahu GCR, belum tahu apa. Waduh, itu semua pokoknya gedebukan gitu. Nah, itu berarti sambutan terus arahan. Nah, setelah itu ada juga biasanya ada beberapa ya disampaikan dalam satu acara itu, ada yang dilakukan, biasanya ada beberapa orang, kalau ada pejabat lain yang diundang gitu juga bisa memberikan sambutan. Kemudian peresmian, misalnya pembukaan gedung atau pelatihan, meresmikan pelatihan apa gitu ya, pendidikan dan pelatihan gitu. Terus bisa juga laporan. Kalau pada saat pendidikan dan pelatihan, ketua panitia itu melaporkan, misalnya diklat pelatihan ini diikuti oleh sekian orang dari beberapa unit, misalnya pajak sekian, bea cukai sekian, ini sekian, dari beberapa kota, pengajarnya ada sekian, materinya sekian. Nanti disampaikan, itu melaporkan. Bisa juga laporan pertanggungjawaban, bisa. Nah, itu yang nomor 5. Yang itu berarti diberikan setelah melakukan, misalnya setelah diklat, nanti ketua panitia melaporkan, diklat selama sekian hari sudah dilakukan, berlangsung dengan baik, peserta sehat walafiat, pengajar ini dan semuanya gitu. Dan ini dalam sebuah acara itu apapun, bisa juga pertanggungjawaban itu keuangan, bisa juga pertanggungjawaban apapun. Nah, inilah dari jenis-jenis. Nah, nanti Anda terserah mau yang mana di antara yang ini, atau hanya melaporkan saja, atau pertanggungjawaban, terserah mau yang apa dari jenisnya.
Nanti bisa dilihat dari kata-katanya juga ini masuk yang mana, itu bisa ya tanda Anda mau yang mana. Berikutnya Wahyu. Ada Wahyu? Saya, Bu. Ya. Cara Nuwun. menguraikan pidato. 1. Berdasarkan tujuan. 1. Menghibur. 2. Memberitahu. 3. Mengajak. 2. Berdasarkan situasi. 1. Pidato resmi. 2. Pidato setengah resmi. 3. Pidato tidak resmi. Nomor 3. Berdasarkan pendekatan. 1. Intelektual. 2. Moral. Dan 3. Emosional. Yang ini bergantung siapa sasarannya. Kalau kantoran pasti 1. Kalau 2 dan 3 pasti kalangan tertentu. Apalagi 3 nih. Misalnya anak-anak yang bermasalah gitu kan. Nah, siswa biasanya ya apa? SMA gitu kan. Nah, kemudian situasinya apa? Resmi, apakah setengah resmi atau tidak resmi. 1 dan 2 ini biasanya kalau kantor. Terus tujuannya bisa menghibur, bisa juga memberitahu ajakan misalnya, memberitahu yang positif-positif tentunya ya, dan mengimbau, mengajak. Nah, itulah cara menguraikannya. Berikutnya coba Septian. Ya, Bu. Ya, silakan. Yang harus diperhatikan saat berpidato. 1. Nggak bisa buka dulu ya, Sep ya. Oh ya. Oh ya, sebentar, Bu. Biar atau bermasalah atau tidak. Kalau pakai HP agak bermasalah. Enggak, Bu. Oh, foto. Ya, gitu biar saya juga tahu karena ini sudah juga mau berakhir kan. Ya, silakan Septian. Yang harus diperhatikan saat berpidato. 1. Mempunyai keyakinan bahwa kita mampu meyakinkan orang lain. 2. Memiliki pengetahuan yang luas dan menguasai materi dengan baik. 3. Memiliki kosakata yang cukup agar lancar dalam menyampaikan informasi. 4. Melatih diri secara intensif. Ya, nanti Anda gitu ya. Jadi melatih. Anda dari mana, Septian? Lupa melulu, Ibu Rini ini nanya melulu. Dari Palembang, Bu. Oh ya, jauh ya. Ya, kosakata. Nah, kosakata juga bukan hanya untuk pidato ya, untuk apapun. Pada saat itu proposal itu ada gini. Penulis membuat karya tulis ini. Karya tulis ini ditulis oleh penulis. Sudah ada 3 kata dasar tulis, coba. Karya tulis. Oke, karya tulis. Ya. Ditulis oleh penulis. Mengapa tidak dibuat? Ya, bukan jadi tidak mengulang atau penelitian ini atau KTTA ini boleh atau apalah gitu. Jadi paling tidak jangan mengulang gitu. Jadi kan udah bolak-balik saya untuk pilihan kata gini. Pembangunan jembatan itu dibangun. Pembangunan dibangun. Nanti tambah lagi, pembangunan jembatan itu dibangun pada saat saya belum bangun. Ya, jadi itu melatih ya kosakata itu terutama pengetahuan yang luas sudah pasti. Baca Ruth sekarang, Ruth Telson. Baik, Bu. Etiket atau tata krama berpidato. Yang pertama, tidak perlu merasa rendah diri meskipun berpidato di hadapan orang-orang terkemuka. Yang kedua, berpakaian rapi dan bersih, tidak bergaya pamer atau perhiasan yang berlebihan. Yang ketiga, tidak menyinggung martabat suatu agama atau sara. Yang keempat, selingilah pidato yang panjang dengan humor. Yang kelima, menggunakan kata-kata dan kalimat sederhana yang mudah dimengerti saat berpidato di hadapan masyarakat awam. Yang keenam, kata-kata yang sopan, tidak terkesan angkuh, tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Ya, ini yang pasti ya, jangan menyinggung sara, apalagi sekarang sedang rawan ya. Nah, itu. Kemudian tidak membicarakan pihak lain dan juga kita percaya diri itu tadi, jangan tiba-tiba minta maaf aja.
baru juga berdiri sudah minta maaf, saya ini baru 5 menit yang lalu, nggak usah lah begitu. Yang pasti. Kemudian kalau yang ini, kalau sudah biasa, kalau tidak biasa ya jangan, nanti malah orang tertawanya bukan tertawa lelucon itu gitu ya. Ya, berikutnya Arifin. Bisa Arifin bermasalah atau tidak? Persiapan pidato. Pertama, menentukan topik dan tujuan. Kemudian menganalisis pendengar dan situasi. Arvin. Jadi Arifin. Arifin malah laki-laki, Bu. Ya, silakan. Yang ketiga, memilih dan menyempitkan topik. Yang keempat, mengumpulkan bahan. 5, membuat kerangka uraian. 6, menguraikan secara detail. 7, berlatih dengan suara nyaring. Nah ini ya kata detail ya, bukan detil. Ada yang suka, ada juga yang Anda gunakan. Jadi Anda ketika menulis, ketika membuat naskah juga lihat sambil lihat kamus kan sudah mengunduh ya, sudah mengunduh kamus itu. Ya, jadi Anda harus juga melihat siapa pendengarnya. Anda analisis dulu, kemudian mengumpulkan bahan, menguraikannya secara detail. Topiknya apa? Nah berlatih dengan nyaring, bukan keras, karena suara itu bukan keras, nyaring atau lantang. Nah, kemudian bagiannya sama dengan surat, sama dengan paragraf, terdiri atas ada paragraf pembuka, kalau surat kan isi dan penutup. Sama juga dengan pidato itu ada bagian yang pengantarnya, isinya, penutup. Nah, bagian pengantar berisi apa saja? Nah, biasanya ini kan, salam pembuka, sapaan, kemudian ucapan rasa syukur. Itu sudah pasti, semua orang Indonesia itu beragama, pasti mengucapkan syukur. Nah, tetapi tidak itu saja. Kalau itu saja kan sudah biasa tuh, sudah apa? Ya itu saja. Setelah menyapa siapa yang hadir. Nah, hati-hati dengan sapaan. Jangan menggunakan kata yang sudah diulang, tapi di sini menggunakan para. Nah, itu kembali ke pilihan kata ya, penggunaan kata jamak. Jadi gini, para bapak-bapak dan ibu-ibu atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah jamak, tambah lagi sekalian. Ya, kalau mau bapak dan ibu sekalian atau ibu-ibu dan bapak-bapak, bapak dan ibu serta saudara-saudara yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan gitu. Nah, tapi jangan hadirin juga begitu. Hadirin itu dalam bahasa Indonesia sudah diserap ya, tapi hadiratnya tidak. Jadi hadirin yang kami hormati itu artinya sih sudah dianggap jamak. Gitu. Nah, Anda perhatikan di sini mengucapkan salam. Ini sih contohnya satu salam, tapi bisa beberapa salam ya. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera. Tapi jangan salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera saja. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, jika mau pakai seperti itu, semua diikuti oleh tanda koma, bukan titik. Sama halnya kalau di surat itu kan dengan hormat, koma gitu kan. Nah, kalau surat karena itu kan dalam bahasa resmi, bahasa tulis. Kalau ini lisan, jadi semua salam diikuti koma. Kemudian, nah kalau ada Anda memanggil ustaz, bukan ustad, ustaz pakai z ya kan. Kalau yang perempuan ustazah, nah diambillah z-nya, d-nya tidak gitu. Jadi yang laki-laki juga sama. Anda perhatikan, diikuti semua tanda koma. Jadi nanti naskah Anda yang ditulis tangan itu yang dikirimkan ke saya, perhatikan cara penulisan karena itu nanti yang saya nilai juga selain bahasa lisan Anda. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana pembuka. Tadi kan ada bermacam-macam ya. Indra, Yafet. Cepat, In. Ya, ada Indra? Ya. Pembuka pidato. 1, mengucap syukur. 2, pernyataan yang mengejutkan. 3, mengajukan pertanyaan. 4,
mengacu pada hal pribadi. 5. Mengacu pada hal yang sudah dikenal. 6. Menceritakan pengalaman. 7. Menyampaikan ilustrasi cerita. 8. Humor atau anekdot. 9. Memperkenalkan diri. 10. Menyampaikan gambaran umum. 11. Menyebutkan fakta pendengar. 12. Menyebutkan contoh nyata. Dan 13. Menyampaikan kutipan. Ya, di sini ada setelah tadi ya menyapa berdasarkan apa biasanya sih urutan kalau di kantor-kantor sih urutan ini kepangkatan jabatan. Misalnya Anda di situ mewakili wisudawan. Kalau misalnya kan biasanya kalau wisudawan itu dihadiri menteri ya. Nah, mesti satu menteri dulu. Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Kemudian Direktur PKN STAN Bapak siapa. Terus para pejabat semua disebutkan jabatannya dulu baru nama. Jadi ya kalau Bapak Menteri, Ibu Menteri, Bapak Direktur itu hanya digunakan dalam bahasa lisan tidak baku. Tapi kalau bahasa lisan yang baku begitu. Memang pasti yang terhormatnya itu satu dulu, yang tertinggi. Nah, setelah itu apa sekretaris jenderal atau apa disebutkan jabatan, makanya jangan sampai salah juga jabatannya dan namanya. Nah, sekarang rasa syukur. Ini sudah pasti Anda perhatikan. Ya. Nanti ini juga Anda gunakan di dalam kata pengantar kan. Ya, penggunaan Allah Subhanahu wa taala. S-nya saja yang kapital, W dan T-nya kecil. Kemudian untuk maha. Ingat di kaidah ejaan itu di PPT di PJJ yang berapa ya? 2 dan 3. Maha diikuti kata dasar, maha kuasa, maha bijaksana, maha kasih, gabung. Tetapi maha diikuti kata berimbuhan, bisa. Ya, perhatikan. Nah, itu Anda terapkan baik dalam pidato untuk minggu depan maupun untuk kata pengantar nanti di dalam bagian depannya KTTA kan. Nah, di sini ada salah satu contoh yang dengan pernyataan yang mengejutkan. Ya. Coba baca Natasha. Ada Natasha? Tidak ada respon? Iya, Bu. Oh, ya, ya. Surabaya toh? Iya. Ya, apa saya? Ini, Bu. Pernyataan yang mengejutkan. Dalam 1 hari Jakarta akan dijejali sampah tidak kurang dari 10 juta kilogram. Hal itu akan terjadi jika penduduk Jakarta yang berjumlah lebih dari 10 juta orang membuang sampah sebanyak 1 kilogram per hari. Berapa juta kilogram per minggu, berapa per bulan, dan seterusnya. Nah, ini setelah tadi Anda menyapa, kemudian ucapan rasa syukur, misalnya Anda akan berpidato berkaitan dengan sampah atau kebersihan. Nah, bisa masuk dulu ini gitu. Ya, ternyata sampah itu di sini itu seperti ini. Nah, jadi harusnya bagaimana? Nah, ini bisa sebagai pengantar saja. Gitu. Berikutnya Alif Satrio. Ada Alif? Halo, Liv? Ya, bisa. Pakai HP ya? Bisa atau tidak? Biasanya sinyalnya itu, Bu. Oh iya sih, Si tapi Alif. di sini sih kelihatan udah ininya apa mikrofonnya udah nggak ada, nggak silang, nggak itu. Tidak terdengar kan? Enggak, Bu. Oh ya sudah. Kadang gitu Alif ngomong tapi keputus-putus gitu. Mungkin emang sinyalnya. Oh ya sudah. Nabila aja, Nabila. Bisa Nabila? Ya, Bu. Ya, silakan. Buka dulu Nabila. Ya. Kalau bisa buka dulu. Mengajukan pertanyaan. Hadirin yang saya hormati,
Apa yang terjadi jika di dalam satu hari penduduk Jakarta membuang 0,5 kilogram sampah sisa keperluan hidupnya? Apa yang terjadi jika penduduk Jakarta yang 10 juta ini membuang sampah secara sembarangan? Apa yang terjadi jika penduduk membuang sampah secara sembarangan dalam 1 minggu? Soal menjaga lingkungan, kebersihan, dan disiplin menjadi pokok pembicaraan kita pada kesempatan ini. Ya, itu juga bisa untuk kebersihan ya. Ya ini sih topiknya memang Jakarta karena yang membuat orang Jakarta. Tapi bisa Anda kaitkan dengan keadaan di daerah Anda juga tidak apa-apa. Ya misalnya Nabila dari mana Nabila? Dari Jakarta. Oh Jakarta ya. Jakarta mana? Selatan? Jakarta Selatan. Ya kan bisa diangkat ini misalnya topiknya kebersihan atau sampah atau apa gitu. Bahwa di Jakarta itu luar biasa kan. Ya, berikutnya coba Indra. Nikomang. Bisa Nikomang? Masuk atau tidak? Bisa Nikomang? Halo? Halo Nikomang. Nggak bisa ya? Oh, bermasalah. Mikrofon. Iya, betul. Semua bermasalah ya. Kalau begitu, Devina, masalah tidak? Cepat, Dev. Hadir, Bu. Ya, silakan. Yang keempat, mengajukan pertanyaan. Ibu-ibu yang saya banggakan, pernahkah kita berpikir seberapa besar tanggung jawab kita dalam mendidik anak? Dapatkah kita bayangkan apa yang terjadi jika kita salah mendidik anak? Apa yang terjadi dengan generasi yang akan datang jika kita tidak dapat mendidik anak dengan baik? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus selalu kita dengar, harus selalu kita pikirkan, harus selalu kita renungkan, karena tugas seorang ibu dalam mendidik anak adalah tugas umur hidup. Tugas yang tidak pernah berhenti. Ya. Nah, coba Anda perhatikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus selalu kita ingat, ya. Karena harus kita pikirkan, harus lalu dan seterusnya ya. Karena ini buang nih komanya nih. Komanya buang ya sebelum karena ini. Nggak ada koma, itu kan dharma 3. Karena tugas dan seterusnya, karena itu anak kalimatnya di belakang. Nah ini, ya kalau misalnya Anda menjadi dharma wanita atau kepala kantor yang perempuan bisa mengumpulkan ibu-ibu kantor itu menyampaikan pidato seperti ini, intinya harus mendidik anak dengan baik dan benar gitulah ya. Ya seperti bahasa Indonesia lah ya, yang baik dan benar. Itu karena keberhasilan anak kan di tangan ibu gitu. Itu bisa melakukan pendekatannya yang tadi ya. Nah, berikutnya mengacu pada yang sudah dikenal. Coba Oka. Mengacu pada hal yang sudah dikenal. Hadirin yang saya muliakan, dalam keadaan wajar dan sehat, tubuh kita mengeluarkan keringat dan sisa lain yang tidak diperlukan tubuh. Keadaan sehat itu sebagian karena disiplin kita. Sebaliknya, karena tubuh kita yang sehat, kita dapat menjalankan disiplin diri. Kita pun menginginkan tumbuhnya disiplin masyarakat mengenai kebersihan lingkungan, karena masyarakat kita tentu saja adalah masyarakat yang wajar dan sehat. Sebaliknya, kita pun mengharapkan agar disiplin itu dapat diterapkan sehingga kita menjadi masyarakat yang sehat. Soal disiplin itulah yang kita bicarakan sekarang. Ya, nah gitu kan? Ya, terima kasih. Jadi tinggal mengaitkan saja setelah tadi salam, menyapa, salam, kemudian pernyataan yang ini, karena kita akan berbicara tentang disiplin. Bisa saja disiplin itu apa saja bisa disiplin. Oh, mahasiswa sudah tidak disiplin, misalnya mengumpulkan tugas semaunya, misalnya
atau banyak yang terlambat dengan segala macam alasan. Apalagi kalau suka ada alasan ke saya itu, aku kan terlambatnya ketiduran Bu, kayak enak banget ya, yang rumah deket bisa ketiduran kalau di kelas ini. Ya, berikutnya Intan Dara bisa? Iya, Bu. Ya, silakan. Bisa. Karena menceritakan pengalaman. 3 hari yang lalu, saya pergi ke Kampung Naga, Jawa Barat. Ketika memasuki Kabupaten Garut, tepatnya setelah melewati Nagrek, bus yang saya tumpangi iya, Bu. Ya, Nagrek, Bu. Bus yang saya tumpangi nyaris oleng. Pak sopir mengerem mendadak sehingga gesekan ban dengan aspal menimbulkan bunyi. Semua penumpang terkejut. Ada apa? Ternyata di depan bus, hanya beberapa meter lagi, seorang pemuda menyeberang jalan melenggang dengan tenang. Padahal beberapa meter dari tempat itu ada jembatan penyeberangan. Saya heran mengapa pemuda itu tidak memanfaatkan jembatan di dekatnya. Lebih heran lagi, tidak jauh dari tempat itu terbentang spanduk bertuliskan Gerakan Disiplin Nasional. Rupanya pemuda itu belum menyadari pentingnya berdisiplin. Disiplin adalah sebuah kata yang mudah diingat. Maknanya pun sudah jelas, yaitu ya. Ini juga sama sih kaitannya dengan disiplin. Nah, ini bisa Anda terapkan aja di depan kampus itu. Di depan kampus kan sudah disediakan tuh ada tempat penyeberangan, tapi kadang-kadang menyeberangnya dari mana gitu. Yaitu sebagai pengendara memang sering membuat bingung tuh kalau nyeberangnya campur-campur. Jadi mana nih? Nah, itu bisa juga dijadikan contoh gitu ya. Sama sih, ini semua tentang disiplin. Nuriza. Coba silakan Nuriza. Iya, Bu. Ya. Bisa dibuka. Bisa buka dulu? Bisa, Bu. Kalau audionya tidak bermasalah, bisa tolong buka dulu deh. Supaya Dengaran, saya Bu, tahu. suara saya. Ya, kedengaran. Di suatu negeri pernah terjadi peristiwa yang menghebohkan. Peristiwa itu hanya terjadi di kampung, namun pengaruhnya luar biasa, menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke lingkungan kerja kita ini. Peristiwa apa yang menghebohkan itu? Ada seorang petani yang tinggal di kampung agak terpencil. Tengah malam, ketika tetangganya tertidur pulas, dia menangis terseduh-seduh meratapi kambingnya yang terbakar. Sambil terus menangis, tangannya meraba-raba kambing kesayangannya. Kasihan kamu kambing, kira-kira begitulah ratapannya. Ketika dia mengusap air matanya, tangan bekas meraba-raba daging kambing yang malang itu menyentuh lidahnya. Loh, kok enak, gurih sekali, katanya. Seketika itu dia berhenti menangis dan langsung menikmati kambing yang lezat itu. Itulah awal mulanya kambing guling. Kambing guling yang akan kita nikmati malam ini adalah kambing guling paling lezat dan gurih. Malam ini kita mengadakan acara dengan bersantap kambing guling sebagai perwujudan. Ya, perwujudan apa kira-kira nih, Nurisa, kalau ada kambing guling gitu? Apa? Paling gampang lah. Hah? Apa coba? Gimana, Bu? Ya, misalnya ini ada acara kambing guling nih. Terus kira-kira di situ tinggal lanjutkan aja sebagai perwujudan apa? Malam ini kita mengadakan acara dengan bersantap kambing guling sebagai perwujudan apa? Rasa syukur. Iya, Bu. Iya, rasa syukur. Misalnya apa? Kelulusan lah. Kalian nanti lulus, bisa 1 semester lagi ya. Terus atau setelah lulus. Nah, inti pidato ini bukan mengenai kambing guling. Itu kan perwujudan kelulusan, syukuran, atau nanti Anda setelah lulus penempatan. Nah, kan kalian berpisah kan? Bisa juga syukuran itu. Jadi bisa juga melepaskan pejabat, menyambut pejabat yang akan masuk juga gitu. Jadi itu perwujudan. Hanya diberilah ilustrasi cerita seperti ini gitu. Nah, berikutnya Taskia, bisa Taskia? Bisa, Bu. Ya. Suaranya terdengar kan ya, Bu? Bisa muncul dulu. Terdengar. Yang ke-8, humor atau anekdot. Dengan judul Peternak Sapi. Ada seorang peternak sapi yang cukup berhasil dan mempunyai beratus-ratus ekor sapi.
Pada suatu hari, datanglah seorang petugas peternakan yang menyamar dan bertanya, "Setiap hari, sapi-sapi ini Bapak beri makan apa?" Peternak itu pun menjawab, "Oh, saya beri makan rumput-rumput saja." "Kalau begitu, Bapak saya denda karena telah memberi makan sapi-sapi ini secara tidak layak," kata si petugas. "Bapak saya denda 2 juta." Selang beberapa minggu kemudian, petugas sapi itu datang lagi dan menanyakan hal yang sama kepada si peternak. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" tanya si petugas. Si peternak menjawab, "Saya beri makan keju, hamburger, dan susu." "Kalau begitu, Bapak saya denda 3 juta rupiah karena memberi makan di luar batas kewajaran," kata si petugas. Seminggu kemudian datang lagi si petugas menanyakan hal yang sama kepada si peternak. "Bapak beri makan apa sapi-sapi ini?" tanya si petugas. "Begini, Pak," jawab si peternak. "Setiap hari semua sapi ini saya beri uang masing-masing 3.000 rupiah. Terserah mereka mau makan di mana." Denda lagi dong. Ya, jadi ini untuk humor saja supaya inilah hiduplah pidato itu ya. Jadi Anda boleh mengambil contoh-contoh seperti itu. Berikutnya memperkenalkan diri. Ini harus laki-laki. Ivan. Silakan, Van. Ya, udah kedengeran suaranya? Udah bisa. Iya. Memperkenalkan diri. Agar pertemuan ini lebih komunikatif, lebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Dahlan Ramadan, panggilan akrab Pak Dahlan. Sejak 4 bulan yang lalu, saya menjadi penyuluh pertanian lapangan di wilayah Kecamatan Borobudur. Sebelumnya, saya bertugas di Kecamatan Muntilan. Bagi saya, bertugas di Muntilan atau Borobudur sama saja karena kedua kecamatan itu adalah wilayah dari Kabupaten Magelang. Saya asli orang Magelang, lahir di Magelang, dan bersekolah di Magelang, dan bekerja di Magelang pula. Kata bapak saya, dahulu leluhur saya dari wilayah Borobudur. Dengan demikian, tentunya bapak-bapak yang hadir di sini, kebanyakan juga saudara saya. 2 minggu yang lalu, saya mengikuti penataran tentang budidaya salak pondok dengan teknik baru di Bogor. Oleh-oleh dari Bogor itulah yang akan saya sampaikan kepada bapak-bapak pada siang hari ini. Ya, ini contoh gini. Misalnya Anda sebagai penyuluh pertanian, datang ke sebuah tempat atau ke sebuah daerah yang ke tempat budidaya salak itu. Nah, kemudian berbagi ilmu gitu. Penyuluh ya, ini penyuluh pertanian. Misalnya kalau di Kementerian Keuangan ada penyuluh pajak gitu ya. Jadi yang mengumpulkan para wajib pajak sebagai pesuluh, orang yang disuruh. Kalau saya dan teman-teman para pengajar yang bahasa di STAN itu, yang dari lembaga bahasa, itu penyuluh bahasa. Jadi para pesuluhnya itu bisa guru, bisa pejabat, bisa wartawan, bisa siapapun gitu. Nah, itu sama, ini berbagi ilmu yang dia peroleh di penataran atau di pelatihan diberikan kepada para petani, bisa digabungkan. Kemudian Sandra, lanjut cepat Sandra, bisa? Bisa, Bu. Ya. Yang berikutnya itu menyampaikan gambaran umum. Semua orang ingin hidup tenang. Semua orang ingin terbebas dari rasa khawatir. Untuk itu, semua orang berusaha mencari perlindungan agar hidupnya tenang dan terbebas dari rasa khawatir terhadap musibah yang mungkin akan terjadi. Salah satu perlindungan yang banyak diminati adalah asuransi. Diminati orang adalah asuransi. Sekarang orang tidak akan mengalami kesulitan kalau ingin menjadi peserta asuransi. Selain sudah cukup banyak, lembaga-lembaga asuransi ini memberikan pelayanan yang baik, banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Akan tetapi, asuransi aman damai yang saya tawarkan ini jauh lebih menguntungkan. Mari kita bandingkan asuransi aman damai. Ya, jadi itu orang akan mencari nasabah untuk asuransi, berpidato dulu kan seperti ini, memberikan sama. Ya, berikutnya Daniar. Bisa, Daniar? Izin Bu, suara saya terdengar? Sudah terdengar. 11 menyebutkan fakta pendengar. Alhamdulillah saya merasa senang dan berbahagia dapat bertemu dengan warga desa ini.
Sejak dari rumah sudah saya bayangkan warga desa yang rukun, ramah, dan sangat menghargai tamu. Apa yang saya bayangkan itu sekarang menjadi kenyataan. Saya merasa sangat dihargai. Buktinya, yang hadir dalam pertemuan ini banyak sekali. Semuanya tampak ikhlas dan bersemangat untuk mengikuti penjelasan tentang pajak bumi dan bangunan. Sebagai petugas, saya sangat berterima kasih atas sambutan meriah ini. Hal itu menunjukkan bahwa ada perhatian yang sangat besar terhadap acara ini. Ya, ini petugas pajak ya, memberikan pengertian kepada warga. Berikutnya Amalia. Bisa Amalia? Ya, Bu. Coba keluar dulu dong, muncul dulu. Kalau tidak Nggak bisa, bermasalah. Bu, videonya. Oh, Anda pakai apa? Tes. Laptop atau pakai Iya, ponsel? laptop. Oh, pakai laptop. Oh, tapi Laptop. nggak bisa. Oh iya. Silakan. Menyebutkan contoh nyata. Ketika ke Jakarta beberapa bulan yang lalu, mobil yang saya tumpangi terjebak kemacetan. Memang kalau masalah macet di Jakarta biasa, tetapi yang menyebabkan kemacetan ini lain. Di depan saya kira-kira 20 meter terlibat kelompok pelajar saling serang dengan kelompok lain. Tawuran. Polisi tampak sibuk menghalau mereka agar saling menjauh. 1 jam kemudian arus lalu lintas mulai lancar. Saya sempat melihat beberapa siswa yang terlibat tawuran terluka. Mengapa tawur? Apakah mereka tak menyadari akibat dari perbuatan itu? Saudara-saudara, mari kita renungkan. Ya, ini mengumpulkan anak-anak yang nakal itu tadi, sudah saya sampaikan di depan mereka. Dan ini pendekatannya pasti yang pendekatan yang emosional tadi ya. Kan ini anak-anak tawuran, gimana sih caranya supaya tidak seperti itu. Ya, berikutnya Rifda. Rifda Lutfiana. Bisa? Iya, Rif? Bu. Bisa. Ya, silakan. Buka dulu, bisa. Nah. Selanjutnya menyampaikan kutipan. Agar suasana lebih segar, saya akan membacakan puisi terlebih dahulu. Gak usah pakai nada puisi ya, Bu. Ya. Ya pakai puisi lah. Namanya juga puisi. Oke. Judulnya seharusnya. Seharusnya yang ada hanya mawar bercampur melati. Bercampur kenanga mewangi, mengharu biru membawa harum aroma bidadari. Seharusnya tak ada tengik, tak ada apek. Sepanjang mata hanya warna-warni. Sepanjang bau hanya aroma wangi, hanya indah yang boleh. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Nah, itu juga hati-hati dengan menggunakan kata mengharu biru ya. Mengharu biru itu jangan dikira terharu terus sendu atau melau lah ya, bukan. Terharu ya, terharu bisa kita artikan seperti itu. Tetapi mengharu biru itu justru kerusuhan loh artinya, keributan, kekacauan ya. Maksudnya di sini bercampur mengharu biru itu seperti campur-campur, jadi kebayangkan kalau campur-campur itu jadi kacau lah wanginya malahan gitu. Nah, jika si Rifda ini menjadi kepala kantor, kalau kepala kantor itu perempuan, biasanya senangkan keindahan. Nah, dibuatlah kantor itu supaya indah, supaya cantik dengan menanam bunga-bunga supaya disesuaikan dengan ini. Nah, itu juga bisa seperti itu. Nah, ini tugasnya boleh mengenai ini, peran generasi muda dalam pembangunan bangsa, atau peran pajak dalam pembangunan, peran auditor dalam mengatasi korupsi, bagaimana, terserahlah. Ini sih salah satu contoh saja, tapi silakan saja campur ya. Kalau mau pakai puisi-puisi gitu, itu tadi ada juga seperti ini ya. Misalnya ini kan karena pas aja hari Jumat. Bentar ya, saya mana tadi? Ini contoh aja. Buah jeruk dimakan berdua. Jeruk dimakan, mesti dibelah. Jumat, hari penuh doa. Meminta hanya kepada Allah. Nah, itu juga bisa seperti itu. Contoh-contoh di sini ada sih contoh-contohnya. Nah, kemudian nanti isinya apa? Inti itu kan dari tadi itu pengantar.
barulah isi topiknya apa, fokusnya apa, gitu ya. Nah, ini cara menjelaskannya, bisa menerangkan, bisa menanyakan dan menjawab, ada tapi jarang sih ya pidato tanya jawab itu. Kalau mau itu kan seminar, pakai alat peraga, benda peraga, bahkan sekarang pakai Salindia ya, pakai PowerPoint, itu silakan saja cara menjelaskannya. Nah, bagian penutup biasa mengimbau, memberikan gambaran, mengulang tema atau anjurannya bagaimana. Ini yang ini kepada pendengar. Nah, sekarang coba, kok tinggal 29? Harusnya 31. Ya. Berikutnya coba baca Danar. Ada Danar? Danar Pradana. Cepat. Ada, Bu. Ya, silakan. Cepat. Menutup pidato. Yang pertama, menguji pendengar. Yang kedua, menyampaikan ungkapan yang lucu. Yang ketiga, menyampaikan ungkapan yang terkenal. Yang keempat, meminta pendengar untuk bertindak. Yang kelima, menyampaikan pantun. Yang keenam, menyingkat atau menyimpulkan. Ya, itu menutup cara menutupnya ya. Nah, berikutnya Intan. Iya, Bu. Ya, bisa masuk? Bisa. Kedengeran kan, Bu, suara saya, Bu? Ya, bisa. Kesalahan menutup pidato. Yang pertama, pembicara tidak tahu kapan harus berhenti. Yang kedua, pembicara sulit berhenti. Dan yang ketiga, pembicara menutup pidato dengan basa-basi. Ya, nah ini yang agak sulit nih kita. Harus memberitahukan kepada orang yang akan berpidato itu waktu yang tersedia. Jadi jangan sampai nanti sulit berhenti, kemudian nanti menutupnya dengan basa-basi jadinya, atau meninggalkan pendengar begitu saja. Nah, inilah yang dilarang, yang pantang yang membicarakan orang, tidak menyerang pihak lain, gitu kan. Kemudian sopan ya, jangan datang terlambat. Jangan semua ini, tidak boleh semua ini ya. Nah, yang nomor 9, Anda gunakan kalau lingkungannya memang memahami istilah itu. Jadi lihat audiensnya siapa. Gitu. Jangan marah-marah ini. Lupa waktu aja. Marah-marah jadi nanti lupa waktu. Nah, ini suara ya, suara harus jelas. Maksudnya gini, ketika menyampaikan sesuatu yang gembira, ya kita boleh senyum gitu, jangan kaku. Tapi ketika menyampaikan sesuatu yang sedih, ya jangan dengan senyum-senyum dong gitu. Ya. Itu. Nah, ini contoh majas. Boleh baca kalau ini. Indra Yafet, coba baca. Ini majas, contoh majas, cepat. Ya, Bu. Contoh majas. 1. Semangatnya amat keras laksana batu. 2. Matanya bak bintang kejora. 3. Menghafal sedari kecil ibarat mengukir di atas batu. Ibarat mengukir di atas air. 4. Kita harus sadar, harus bangkit, harus berani menegakkan kebenaran. 5. Ya. Sudah lama kita mengunggungi teluk, memunggungi pantai, memunggungi lautan. Nah, satu lagi. Saya lagi. Pantun. Contoh pantun. Pelajar menulis di daun lontar ketika mentari telah bersinar. Belajar tak sekedar pintar, namun menjadi pribadi yang benar. Orang Jawa mencari benang di atas bukit. Orang jauh jangan dikenang, lama-lama jadi penyakit. Ya, ini contoh-contoh yang bisa Anda gunakan seperti itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan?
selesai sudah materi pidato, tidak banyak sih ya. Tapi Anda bisa menerapkan semua itu. Ada pertanyaan tidak? Cepat. Kalau iya, iya. Kalau enggak. Jawab. Jangan nanti Ibu ini tidak memberi kesempatan untuk bertanya, nggak mungkin. Tidak ada dosen yang gitu. Pasti beri kesempatan. Ntar dulu azan dulu ya. Bisa azan dulu ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan pembahasan surat. Ada? Tidak? Oh, tinggal 7 menit loh. Kalau sudah, coba dibuka aja suratnya. Berarti kelompok 4, mungkin satu kelompok lagi. Ya pas kan? Iya Bu, sekelompok saya Bu, habis ini kelompok 4. Ya. Izin saya Bu. Ya, silakan. Terlihat nggak Bu? Ya. Selamat siang. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi ini surat yang pertama. Kayak gini aja nggak apa-apa ya, Bu? Atau perlu? Ya. Nggak apa-apa gitu. Di ini aja, dibesarkan. Karena kecil banget kan. Di Zoom, kalau di Zoom. Kayak gini masih kurang gede, Bu. Nah, ini harus dipindah nih. Kelihatan nggak Bu ini, Bu? Udah kelihatan. Bisa.
Jadi perbaikan dari kelompok kami itu yang pertama kata Jakarta di sini nggak usah dipakai. Jadi dia langsung 18 September 2014. Terus yang kedua itu di sini kan kepada yang terhormat. Kami perbaikin jadi yang terhormat aja. Terus para di sini itu nggak perlu ditulis. Jadi langsung yang pertama kepala kantor, kepala madrasah, dan seterusnya. Terus kata seprovinsi di sini itu kita perbaikin jadi se-strip provinsi. Nah, jangan strip. Ya. Ya, Bu. Itu biasakan. Tapi kenapa ini jadi pindah ya? Nggak kelihatan sama sekali jadinya. Sebentar. Kecil banget. Kecil banget jadinya. Atau sebaiknya satu-satu aja kali ya, Bu? Oh ya, boleh. Maaf Bu, izin mengingatkan mengisi portal. Ya, waktu dulu ya, sebentar. Sudah tuh 3 menit lagi. Nah, kalau udah ini tertutup sih udah aman sih. 30. Ya, lanjut. Nah, kalau udah bebas ini. Lanjut yang seterusnya, ini kan di sini tembusan yang terhormat. Itu kita ubah jadi tembusan aja. Jadi tembusan titik 2 langsung Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Itu aja. Tapi nggak kelihatan tuh, sebentar. Kenapa jadi hilang ya? Suratmu itu loh yang hilang. Surat gimana, Bu? Nggak ada di layarnya. Di layarnya cuma nama. Iya, Bu, bentar, Bu, bentar. Share-nya nggak ada. Ada kok, Bu, di saya. Harusnya nggak ada ya. Nah, udah bisa. Nah, ya udah sekarang. Udah kelihatan kan, Bu, ini, Bu? Nah, ya. Ya, gitu. Jadi lanjut yang tadi ya, Bu. Tadi kan di sini yang terhormat itu kita ubah jadi tembusan titik 2, jadi langsung tembusan titik 2 Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Udah, ini ya. perbaikannya, Bu, dari... Ya, perbaikan. Ya, atas dari kepala dulu. Ya, nah, kementerian, ya, gini. Setiap kementerian seperti yang sudah saya sampaikan ya minggu lalu, setiap kementerian itu pasti mempunyai pola surat atau format yang berbeda-beda. Ya, di Kementerian Keuangan kan jelas kalian mengacu ke PMK itu 136. Nah, tetapi DI Panjaitan dan seterusnya paling tidak dari segi bahasanya ya hunting itu Anda harusnya cetak miring karena di situ masih bahasa asing. Sebetulnya hunting tuh gini, kalau misalnya kita menelepon ke satu nomor dan nomor itu dan di kantor itu ada beberapa nomor, nah si nomor yang kita telepon tuh akan mencari sendiri gitu. Melacak, namanya lacak sih gitu ya, tapi itu jarang digunakan juga karena orang sekarang sudah jarang juga pakai itu. Faksimile betul. Nomor, sifat, nah penyampaian Permendikbud. Kemudian itu yang terhormat jangan ada di tengah seperti itu. Yang terhormatnya harus ada di sebelah kiri. Di sebelah kiri disejajarkan dengan hal. Nomor, sifat, hal. Coba aja, karena kita menulis mulainya dari situ kan. Jadi yang terhormatnya juga tidak berdiri sendiri begitu. Kepala kantor, 1 itu di sebelah H, 1, 2, 3 itu di sebelah H-nya, YTH titik, terus 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi sejajar, udah betul sih seprovinsi DKI Jakarta, jangan di seluruh ini seprovinsi. Emang biasanya se-DKI Jakarta aja kok, nggak pakai seprovinsi DKI Jakarta. Cuman itu jangan gitu, jadi ke kiri gitu lah. Ini kan, misalnya ini nomornya nih,
Lihat aja tangan saya. Kan saya nggak bisa nunjuk tuh. Di sini kan nomor sifat lampiran. Nah, berarti nanti di sini di bawahnya si YTH-nya di bawah ini gitu. Jangan tiba-tiba ke tengah sendiri, itu kan ke tengah di bawah penyampaian, di bawah huruf P-nya. Nah, harusnya ke kiri, tarik ke kiri gitu. YTH titik. Satunya di bawah H. Di sebelah H, ya. Ngerti kan? Terus 2 dan seterusnya juga ngikutin gitu. Nggak bisa YTH sendiri seperti itu. Gitu. Ya, maksudnya jangan dibuat YTH sendiri seperti itu. Kemudian ke bawah, jadi mulainya semua dari sebelah kiri itu dari sejajar dengan nomor sifat lampiran dan hal, ke bawahnya seperti itu. Kemudian Assalamualaikum, WRWB bisa disingkat, tapi pakai koma itu, kurang koma, titik dulu, seperti yang tadi contoh di pidato, PR titik, WB titik, terus koma. Nah, sehubungan nanti juga tarik ke kiri semua, pokoknya sejajar semua dengan itu. Mulai kita mengetik, jangan itu, ini kan format sendiri itu, padahal yang lazim itu sebelah kiri semua ke kiri, tarik ke kiri itu. Coba deh kursornya kamu tunjukin dulu deh. Kursornya. Nah, di bawah itu. Nah, jadi ke kiri lagi. Ke kiri lagi cara maksudnya. Nah, di situ mulainya. Nah, gitu. Lagi-lagi. Pokoknya di bawah. Nah, semua. Jadi nanti Anda mengetiknya mulai dari sana. Assalamualaikumnya juga di bawah itu. Ya, kemudian sehubungan dengan diterbitkannya peraturan tentang peran guru teknologi informatika dan komunikasi serta guru keterampilan komputer dan pengelolaan informasi dalam implementasi kurikulum 2013, nah dari sehubungan sampai 2013 itu kan keterangan. Setelah keterangan, kalau seperti ini kalimatnya berarti nggak ada anaknya. Nggak ada emaknya, itu semua dari sehubungan sampai 2013 kan anak kalimat, keterangan. Setelah maka dan seterusnya itu anak kalimat juga. Jadi Anda biasakan, kalau sudah pakai di KTTA juga banyak yang gitu tuh, udah sehubungan, maka. Nah, jangan pakai itu. Kalau sudah sehubungan dengan ini, koma, penulis akan memaparkan pemeriksaan di kantor X, misalnya gitu. Berdasarkan juga gitu, jangan pakai maka. Itu kan berdasarkan, misalnya berdasarkan uraian di atas, koma, maka penulis mengambil judul, ya jangan begitu. Berdasarkan uraian di atas, koma, penulis membuat penelitian atau membuat KTTA dengan judul bla bla bla. Nah, kemudian demikian, apa yang demikian? Coba Anda ketika membuat ini, ketika memperbaiki ini, Anda harusnya lihat di PPT saya. Kan ada contoh yang pakai demikian, tapi itu contoh yang salah. Apa yang demikian? Kan tidak ada jawabannya. Kan surat itu harus lugas. Terus atas perhatiannya, itu siapa? Padahal surat itu dikirim dari orang pertama kepada orang kedua. Kalau atas perhatiannya, berarti atas perhatian dia. Nah, jadi tidak usah pakai demikian, atas perhatian. Siapa yang diundang itu? Atas perhatian Bapak dan Ibu kan? Nah, atas perhatian Bapak dan Ibu, koma, kami, nah itu kami ucapkan, tolong ya grupnya, kelompoknya dicatat. Jadi Anda jangan ketika membuat ini jangan asal aja gitu, jangan mengawang-awang semaunya berdasarkan kebiasaan. Anda lihat PPT dong, kan ada referensinya. Saya tidak akan pernah mengajarkan pakai demikian kok. Di PMK juga tidak ada pakai demikian. Apalagi atas perhatiannya. Makanya tadi ketika nenek siapa yang meninggal, saya turut berkacita ya atas meninggal neneknya. Kan biasa orang begitu. Nenek siapa? Nenekmu. Nah gitu kan. Jadi karena nenek Anda. Nah kalau misalnya kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, nenek bapak atau nenek ibu gitu. Kemudian Assalamualaikum. Nah jadi itu salah. Jadi kalimatnya udah salah dari situ, salah semua. Dari isi suratnya udah salah semua itu. Terus gelar, coba lihat itu, Dr. Andes Haji Sadirin ya. Nah, harusnya kan gini. Itu masih salah juga. Ini udah mau selesai kuliahnya. Kan gini. Koma, perhatikan M titik A titik. Kayaknya kalau enggak ada MA juga ada magister agama deh. M,
M titik ag titik. Ada juga yang seperti koma misalnya. M titik, ada juga yang begini. Ada yang begitu. Ya, jadi tolong di ini ya, tolong lihat referensi, jangan asal sayang banget gitu kalau Anda sampai membuatnya juga salah. Terus nip juga tidak pakai titik kan, nip itu tidak pernah saya mengajarkan begitu. Terus tembusan, ya tembusan tidak pakai apa-apa, tembusan titik 2, mana titik 2-nya nggak kelihatan ini. Tembusan titik 2. Nah, nanti titik 2-nya melekat di N, jadi tembusan titik 2, kepala, kanwil, dan seterusnya. Ya, sudah. Ya, sudah ya. Itu ada pertanyaan? Tolong ya, satu kalian ya. Ketika memperbaiki atau apa, Anda ikuti itu ya, ikuti kaidah, ikuti aturan, jangan berdasarkan kebiasaan aja. Karena sudah berapa surat yang saya periksa, yang kita bicarakan begini, semua sehubungan gini-gini pasti pakai maka. Ternyata itu terjadi di KTTA juga. Berdasarkan uraian itu maka, berdasarkan rumusan masalah itu maka, sehubungan dengan ini maka, semua pakai maka. Kalau maka itu jangan pakai apa-apa di depannya. Saya tertarik terhadap judul ini, maka saya buat judul ini. Nah, itu baru maka itu sendiri, nggak boleh ada apa-apa. Tuh. Baik, ada pertanyaan? Sudah pukul berapa? Sudah lebih 6 menit sih. Kalau ada satu lagi, coba lihat satu lagi. Benar atau enggak? Nah, ini ya perbaikannya aja dah langsung. Dibesarkan. Nah, kemudian Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor sekian. Koma. Nah, harus koma dulu atau teleponnya dipindahkan. Bandungnya berarti setelah 239 itu, koma Bandung, baru telepon. Dan telepon kan udah saya bilang, tidak boleh disingkat-singkat. Ih, Anda tuh denger apa enggak sih kalian itu? Aduh, benar-benar deh. Nanti jadi kayak saya ngomong sendiri kalau kalian tidak menerapkan apa yang Nah, padahal saya tahu, saya yakin Anda tahu ketika menjawab pasti bisa, tapi ketika menulis pasti tidak diterapkan. Jangan telep begitu dong. Terus lampiran, kan tidak ada lampiran atau ada ini. Kalau tidak ada lampiran, nggak usah pakai lampiran. Kan tidak ada kan di sini ya. Terus perihal, emangnya saya ngajarkan perihal? Nah, ini bisa. Ini kalau skor nih, kalau membuat surat begini, dan skornya atau memperbaiki surat begini, ini bisa-bisa nggak dapat ini loh, cuma dapatnya sedikit. Lah Anda ini salah semua. Lampiran, nggak ada lampiran juga. Terus perihal, saya nggak pernah ngajarkan perihal loh. Kenapa nggak Anda terapkan gitu yang saya ajarkan? Cuma lah, saya udah hampir 1 semester kan selalu hal saya mengajarkannya. Nggak pernah, udah dari dulu juga nggak pernah ada perihal. Terus alamat, saya juga tidak pernah mengajarkan alamat pakai kepada. Jadi harusnya yang terhormat saja kan. Pakai di lagi. Anda jangan, makanya kalian itu membuat surat itu ini. Lihat, ini kan misalnya yang terhormat, misalnya daftar terlampir. Bisa dalam kurung begini. Ini nggak dapat nilai lah kalau memang iya benar ini. Terus apa? Di lingkungan lagi, di lingkungannya juga digabung. Ini kelompoknya siapa aja sih? Masa nggak saling, YTH titik, ya itu salah tuh. YTH-nya titik. Masa tidak saling melihat? Makanya disinilah dituntut kerjasama. Itu udah di-nya di lingkungan. Ini sih kayak orang-orang, ini sih kayak orang-orang, kayak surat beneran yang salahnya itu. Di lingkungan. Nggak usah pakai di lingkungan, daftar terlampir, Dinas Pendidikan Kota Bandung, udah gitu aja. Ini ada di lingkungannya juga salah nulisnya, terus pakai lagi di, ini kelompok ini emang nggak lihat referensi, nggak lihat surat, nggak lihat PPT ketika mau memperbaiki ini, lihat PPT nggak kan, ya kan? Intan, siapa grupnya coba jawab, nggak ya pasti ya. Kalau lihat PPT saya yakin nggak gini deh. Terus ini, oke, kalau dengan ini kami mengundang saudara untuk menghadiri
Menghadiri apa? Menghadiri itu langsung subjek, enggak menghadiri dalam acara, enggak. Menghadiri acara serah terima jabatan yang akan dilaksanakan pada, memangnya saya mengajarkan itu hari dan seterusnya kecil, besar. Anda pasti nggak lihat PPT ini. Kalau begini, masa emang hari harus kecil kan? Hari, kemudian nanti ikuti titik 2. Gitu kan? Aduh, gimana kalau begini mah? Aduh, ampun. Masih ini hari, titik 2. Nanti kalau ini ikuti beberapa ininya. Mana yang paling panjang? Hari. Ya. Terus tanggal. Kan kecil semua. Coba yang lainnya lihat deh. Dan ini harus sejajar ini. Tanggal misalnya gitu ya. Nah gitu kan. Nggak ada saya mengajarkan hari dan tanggal hak kapital. Terus waktu, tempat. Coba Intan. Ini yang buat siapa? Nggak barengan ya? Nggak bareng sendiri aja ya diserahkan seorang gitu? Enggak, Bu. Didiskusiin barengan kok di kelompok. Cuman mungkin kaminya aja kurang. Iya, kenapa nggak lihat PPT? Ini sih berdasarkan kebiasaan. Coba lihat kalimatnya. Demikian, coba. Di PPT saya memang ada contoh demikian, agar ini. Tapi itu contoh yang salah. Coba deh lihat. Ada, memang sengaja rasanya ditampilkan contoh-contoh yang salah dalam kurung S atau nggak salah gitu. Jadi supaya kalian nggak membuat begitu. Terus harusnya atas perhatian dan kehadiran saudara. Saudaranya kan harusnya kapital. Terus terima kasih. Terima kasihnya emang saya ngajarin digabung. Ayo. Ini kelihatan nggak membuka. Lah buat apa kalau gitu? Nanti kalau dosen nggak membagi materi, mahasiswa ribut. Biasanya nggak ngasih materi ini. Lah udah saya dari awal-awal saya kasih materi. Sekaligus selesai. Yang akhirnya saya mengirim materinya pakai WA, ternyata lebih enak. Karena di Google Drive itu dipakai GCR satu persatu. Ternyata itu. Saya nggak ngajarin gini loh. Ya kalau jadi kalian harus objektif deh nanti. Ketika nanti dosen nggak ngasih materi, kalian ini tes. Oh, dosennya nggak ngasih materinya ngasihnya lama. Udah dikasih awal-awal juga nggak dibaca. Ya kan? Ini terima kasih masih udah mau selesai loh ini. Perkuliahan kita terima kasihnya masih digabung. Jadi dari 2 surat ini loh hampir nggak dapat nilai loh ini. Bukan nilainya kalaupun ujian ini udah deh nilainya jelek banget ini. Kan biasanya kalau ada seperti skor kan kalau gini kan itu ini berapa nilainya kalau seperti ini. Terus gelar. Oke, betul. NIP, coba NIP juga saya tidak pernah mengajarkan NIP pakai titik. Jadi ini saya yakin ya, Intan. Coba Intan tuh siapa aja kelompoknya coba tadi saya lihat. Iya, Bu. Saya negur bukan karena saya marah ya, cuma saya kecewa aja. Marah sehingga cuma kecewa. Coba gimana ini? Amalia, Arvin, Daniar, Intan, Nis, Fatur, Wahyu, Wanda. Nah, ini padahal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ada matanya ada 14. Berarti kan harusnya saling mengoreksi gitu. Terus terang aja kalau begini saya kecewa. Gitu. Ya, tolong ya Nis Fatur dan teman-teman ini Amalia, Arvin, Daniar, Intan, Wahyu, Wanda, pakai acuan dong kalau udah enak lagi kan tugas bersama. Bisa Anda lihat dari PPT gitu loh. Ya. Ini kelompok 4. Surat ini yang parah nih. Padahal PPT-nya ada gitu. Ya, udah itu saja ya. Yang dapat. Ya udah silakan ditutup nih Nis, Intan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf. Tan, nggak atas perhatiannya dong. Iya, Mas atas perhatian kalian, atas perhatian Anda. Kan Nya itu orang ketiga. Iya, Bu. Ya. Nah, nanti ini perhatikan untuk pidato ya. Hati-hati. Tolong ditata lagi ya. Jadi sambil gini loh, ketika Anda buat tuh sambil buka ini gitu. Cara menulisnya ini gimana.
Tolonglah, ini sudah sekian orang kok berbagi tugas. Ya, ya sudah, Intan, silakan ditutup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih atas kehadiran Anda gitu. Atau kalau misalnya kepada teman-teman, terima kasih teman-teman atas kehadiran kalian gitu. Kalau misalnya yang hadir teman-teman saja gitu. Ya tolong ya diperhatikan lagi Nisfatur dan teman-teman guys, tolong dibaca lagi, dan ketika membuat atau apapun lihat referensi, jangan asal ngawang aja, karena itu kalau perbaikan Anda itu dua-dua perbaikan malah bisa saya jadikan studi kasus karena itu salah dua-duanya gitu. Ya, tolong diusahakan lagi, sudah mau ujian, tinggal seminggu lagi, persiapkan diri dengan baik. Sudah, ya, mohon maaf lahir batin, bukan saya marah atau benci ya Intan kepada kelompok Intan. Justru saya sayang pada kalian supaya nilainya tidak pas-pasan, karena kalau nilai pas-pasan kan nanti IP kalian juga jelek. Tahu saya itu. Oh sebenarnya, oh Bu, nilai bahasa Indonesia B juga lulus, B itu berapa sekian. Ya, tapi kan kita saya juga merasakan pernah jadi mahasiswa kan pasti ingin nilai itu lebih baik gitu. Ya, tolong ya Intan dan kawan-kawan dan yang lainnya juga ditingkatkan metode belajarnya, metode membuat tugasnya. Nah, terakhir nanti besok tugas pidato. Jangan ada yang salah lagi. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.